Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusul rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi, amma ba'du. Para warga jamaah, supaya tetap sama-sama faham dan sama-sama mengerti bahwa yang selalu dipanggil-panggil atau disebut-sebut para saudara jamaah adalah saudara-saudara yang sudah sama-sama mengerjakan syariat ibadah agama Islam secara aktif, mengerjakan syahadat, sholat, zakat, puasa, haji apabila mampu. Kemudian diteruskan dengan cara beramir, berbaiat, bertaat karena Allah dengan tujuan ingin masuk surga, selamat dari neraka dengan hak. Itulah yang dipanggil atau yang disebut para saudara jamaah. Lain tidak. Kalau bicara tidak yang keras, lain tidak. Pengertian ini adalah pengertian yang sebenarnya. Pengertian berdasarkan firman Allah dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang digarisbawahi oleh Khalifatus Tsani ala Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yaitu la islama illa bil jamaah wala jama'ata illa bil imarah wala imarata illa bil bai'ah wala bai'ata illa bit ta'ah, yang artinya la islama, tidak ada Islam itu mawujud illa bil jamaah, kecuali dengan berjamaah. Wala jama'ata, dan tidak ada jamaah itu mawujud illa bil imarah, kecuali dengan beramir. Wala imarata, dan tidak ada beramir itu mawujud illa bil bai'ah, kecuali dengan berbaiat. Wala bai'ata, dan tidak ada bai'at itu mawujud illa bitta'ah, kecuali dengan bertaat. Jelasnya beramir, berbai'at, bertaat, itulah jamaah. Jamaah yang demikian ini yang diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya. Jamaah yang demikian ini yang dijamin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mati sewaktu-waktu adalah wajib masuk surga berdasar dalil man arada buhbuhatal jannati falyalzamil jamaah. Pertanyaannya sekarang, sekian banyaknya yang sudah berbaiat, angkat tangan. Kamu baiatnya separuh. Ling, angkat tangan hanya separuh. Namanya Aan Sofyanto. Yang keras? Aan Sofyanto. Dari mana? Klaten Barat. Nah, Klaten Barat kalau ngacung separuh baiatnya. Yang sudah beramir, yang sudah punya amir, angkat.
Alhamdulillah jazakumullahu khairan. Yang sanggup taat, angkat kedua tangan. Alhamdulillah jazakumullahu khairan. Para warga jamaah, juga supaya dipahami masalah jamaah. Jamaah adalah membuat imam dimakmumi di dalam sholat supaya mendapat pahala 27 kali lipat. Nabi bersabda, tafdulu sholatul jamaati ala sholatil faddi bisab'in wa isyrina darajah. Melebihi sholat sendiri dan jamaah itu 27 kali lipat lebih baik. Dan membuat amir ditaati di dalam agama. Para warga jamaah, jadi jamaah itu adalah tersusunnya imam dan makmum. Tersusunnya amir dan ru'yahnya. Ini namanya jamaah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, talzamu jama'atal muslimina wa imamahum. Tetapilah jamaahnya orang Islam dan imamnya. Jadi kedua-duanya ini mempunyai kewajiban. Imamnya kewajiban ngeramut, nasihat, ijtihad. Kemudian ru'yahnya, kewajibannya diramut, mendengarkan dan taat. Nah ini jamaah. Seandainya imamnya atau amirnya tidak mau ngeramut, tidak mau nasihat, tidak mau ijtihad, tidak bisa masuk surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ma min amirin yali amrul muslimin summa la yajhadu lahu wa yansahu illa lam yadkhul ma'ahumul jannah. Tidak ada dari salah satu kamu sekalian yang sudah didapuk menjadi amir kemudian tidak mau nasihat dan ijtihad kecuali mereka tidak bisa masuk surga. Demikian pula jamaahnya. Kok tidak mau mendengarkan, tidak mau taat, juga tidak bisa masuk surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man khola ayadan min ta'atin laki Allah yaumal qiyamah la hujjatalah. Barang siapa yang mencabut tangannya dari ketaatan, maka mereka di sisi Allah tidak ada pasal. Jadi langsung masuk neraka. Nah, itulah yang disebut jamaah. Jadi imamnya kewajibannya nasihat, ijtihad, ngatur adil, syukur karena Allah. Jamaahnya kewajibannya sanggup diramut, mendengarkan dan taat. Itulah jamaah. Nah, para warga jamaah, jamaah yang demikian ini yang dirintis oleh Bapak Imam Haji Nur Hasan Al-Ubaidah pada waktu itu dari Mekah, mondok di Mekah Madinah selama 10 tahun. Tahun 1940 datang ke Indonesia, datang ke tanah Jawa. Kemudian amar ma'ruf, mencari kawan-kawan mondoknya dulu. Jadi mondoknya dulu Pak Nur Hasan pertama di Semelo, kedua di Tebuireng, keempat di Batu Ampar Madura, kelima Termas, keempat Termas, kelima ke Barongan.
dibilangi sama orang Kebarongan, kamu kalau mondok di tanah Jawa, sempurnanya itu harus ke Kalibungu, mondok di Kalibungu. Lah itu kawannya banyak. Kebanyakan para kiai-kiai sak tanah Jawa ini mondoknya ya di situ itu. Maka tahun 40 mencari kawan-kawannya karena belum ada jamaah, terus amar ma'ruf. Tidak ada jamaah, harus bikin jamaah sak terusnya. Sampai saat setahun penuh amar ma'ruf mencari kawan-kawannya untuk mendirikan jamaah. Kawan-kawannya jawabannya hanya dua. Dia bilang bahasa Jawanya, "Ji, sing mbok terang itu bener, tapi aku ora wani." Artinya Pak Nur Hasan, yang kamu terangkan itu bener, tapi saya tidak berani. Yang kedua bilang, "Ji, sing mbok terang itu bener, tapi aku ora kuat." Pak Nur Hasan, yang kamu terangkan itu benar, tapi saya tidak kuat. Kemudian Pak Nur Hasan mengumpulkan ahli familinya di Dukuh Santren Bangi, Desa Woromarto. Di Desa Woromarto, Kecamatan Purwasri, Kediri. Kemudian Pak Nur Hasan mengajarkan Al-Quran dan Al-Hadis, diterangkan orang hidup harus halal hidupnya, orang hidup harus berjamaah, orang hidup supaya amalannya halal harus menetepi jamaah. Maka setelah yang diajak ngaji itu faham, kemudian Pak Nur Hasan pada waktu itu dibaiat. Amal saleh. Bukan. Iya. Tarik ini kembali. Ini fotonya, gambarnya Bapak Imam Haji Nur Hasan Al-Ubaidah. Foto ini tahun 78. Umurnya Pak Nur Hasan berarti lahir tahun 9, kemudian 78 diambil 9, 69 tahun. Ini umurnya 69 tahun. Foto yang aslinya tidak tahu, karena pada waktu itu masih zaman Belanda. Ada lagi zaman Jepang, baru kemerdekaan, dan ini baru difotokan. Para warga jamaah dengan Bapak Imam Haji Nur Hasan Al-Ubaidah merintis jamaah. Berarti hidupnya halal. Sebab sudah punya amir. Nabi bersabda, la yakhillu li salasatin yakununa bi falatin minal ard illa ammaru alaihim ahadahum. Dan diridhoi oleh Allah ketika sudah dibaiat, Allah ridho. Allah berfirman, laqad radhiyallahu 'anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahtas syajarati fa'alima ma fi qulubihim wa anzalas sakinata 'alaihim wa asabahum fathan qariba. Jadi orang Allah sungguh sangat ridho kepada orang-orang iman yang berbaiat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah mengetahui di dalam hatinya orang yang baiat. Hatinya orang yang baiat ingin masuk surga, selamat dari neraka. Setelah berbaiat, Allah menurunkan ketenangan di dalam hatinya, hati mereka orang iman. Dan Allah menetapkan pertolongan.
kemenangan dan keberhasilan. Nah, pada waktu tahun 1941 Bapak Imam Haji Nur Hasan Al-Ubaidah sudah dibaiat. Nah, dengan kesabarannya, baiatnya di musolanya Bapak Haji Abdul Aziz. Bapak Haji Abdul Aziz itu bapaknya Pak Nur Hasan di desa Santren. Yang sudah pernah ke sana, ya mereka sudah tahu. Sampai sekarang musolanya itu masih ada. Yang untuk ngaji, yang untuk beat pada waktu itu. Nah, setelah demikian, dengan penuh kesabaran, terus amar ma'ruf, tidak putus asa, dengan tekun, tabah tahan uji, amar ma'ruf terus. Tahun 1943 penginsafnya tambah lagi 4 orang. Tambah lagi 4 orang. 4 orang itu adalah 1 Manbait atau Pak Haji Rifai. Nomor 2 Pak Lurah Sanusi. Nomor 3 Bu Al Suntikah. Nomor 4 Bu Azizah. Bu Khotimah. Bu Azizah atau Bu Khotimah. Pada waktu itu tahun 43 Pak Nur Hasan pada waktu di Beat itu masih bujangan. Jadi Pak Nur Hasan berarti umurnya 41 diambil 9 tahun 32 tahun. Pak Nur Asnawi umurnya 41 diambil 17. Berapa itu? Nah, Pak yang satunya Pak Bahran tahun 41 diambil 15, lah itu umurnya. Jadi pada waktu beat pertama itu semua masih bujangan. Tahun 43 setelah dapat penginsaf 4, yang Bu Khotimah dinikah oleh Pak Nur Asnawi, yang Bu Al Suntikah dinikah oleh Pak Nur Hasan. Perjuangan terus dengan penuh kesabaran, ketabahan, ketekunan, kesana kemari. Zamannya masih zaman penjajah Belanda. Tahun 43 zaman Jepang, dijajah oleh Jepang. Jepang ribut, Perang Dunia Kedua hampir habis. Pak Nur Hasan ikut peta Tentara Pembela Tanah Air. Nah, pada waktu itu yang cerita itu Pak Haji Sofhan. Pak Haji Sofhan itu kawan pengusaha saya di Pertamina. Dia cerita, Pak Haji, kita dulu ikut peta. Yang banyak membantu kita Pak Jibaidah. Terus saya tanya, lah bantuannya nopo Pak Sofhan? Jadi kalau kita dari peta kehabisan peluru, mimis orang Jawa bilang, itu diambilkan oleh Pak Nur Hasan, ngambil di gudangnya Belanda. Sak kotak itu diangkat, membawa kawan 1, berarti 2 kotak. Dikasihkan peta. Nanti kalau habis lagi, nyari lagi Pak Nur Hasan. Pak Ubaidah dicari lagi, suruh minta peluru lagi. Itu cerita Pak Nur Hasan juga ikut memperebutkan kemerdekaan. Memperjuangkan kemerdekaan. Kemudian berjuang terus, ya amar ma'ruf, ya terus kemana-mana. Akhirnya tahun 52 Pak Nur Hasan mengadakan pengajian, ngaji Al-Quran. Diikuti oleh 14 orang. Yang dari Kediri 6 orang. Bapak Ahmad Soleh, Pak Tasripin, Pak Musibun, Pak Hasun, Pak Toha Asidiki, Pak Aminuddin. Dari Kaliawen 6 orang. Jamaluddin, Hasim Bukhari, Kang Dia, Kang Surat, Kang Yasir, Kang Suryadi. Dari Gading 2 orang, Pak Yai Sutaji dan Pak Afandi. 14 orang diajar ngaji oleh Pak Nur Hasan. Jadi selama 41 sampai 52 berarti 11 tahun
baru mengajar ngaji. Sebelumnya amar ma'ruf. Nah, 14 orang ini semua sudah meninggal, tinggal satu masih hidup, namanya Mbah Suryadi. Kemudian tahun 54 Pak Nur Hasan mengadakan asrama mengaji Al-Quran di Mburengan. Sebanyak 85 orang. Semua dibiayai oleh Pak Nur Hasan. Pak Nur Hasan bilang kepada istrinya. Jadi Pak Nur Hasan kalau memanggil istrinya itu, panggilan kesayangan itu, Nduk. Bilangnya, Nduk, iki asrama wong 85. Kabeh diragati. Dolno dinarmu. Engko tak ijoli. Jadi oleh Bu Al-Suntikah 85 orang, berapa habisnya dijualkan dinar. Lah Bu Al-Suntikah itu pernah cerita kepada saya tahun 67 di Kertosono, bilangnya gini, sob biyen kuwi nalika kawitan asrama nek Mburengan iki enek wong 85, abahmu omong, "Nduk, dolen dinarmu engko tak ijoli." Lah kanggo ngoni wong asrama iki. Terus pada waktu di Jakarta saya ketemu Kang Sur. Kang Sur, aku diomongi mak ngene-ngene. Oh iya, aku ya diomongi ngono kuwi. Jadi itu tahun 54. Tahun 56 asrama lagi di Dipo Surabaya. Di masjid Dipo, nyewa di masjid yang atas. Diikuti oleh 150 orang. Kemudian selama 1 bulan indekosnya itu 90 rupiah sebulan. Jadi kalau sehari 3 rupiah. Nah ini pada waktu akan selesai asrama di Dipo, Pak Suryadi dipanggil oleh Pak Nur Hasan. Leh Reniang, we mulia. Ini Pak Suryadi ada enggak di sini? Nah, amal soleh Mbah Sur. Coba ke sini Mbah Sur. Nalikane arepe bubar asrama Dipo, sampean diomongi apa karo Pak Nur Hasan? Sur, we mulya kali awen. Wong-wong dijak asrama. Oh nggih. Kon gawe tarup nang omah durung gadah, durung punya masjid. Ngene Pak Guru Kasidi kali awen. Tahun 56. Begitu ceritanya, ini masih hidup. Moga-moga Allah paring umur panjang yang barokah. Amin. Jadi yang ikut ngaji tahun 52 ya Mbah Suryadi ini masih hidup. Tahun 54 yang diberitahu oleh Bu Al-Suntikah disuruh menjualkan dinarnya ya Pak Sur ini. Tahun 56 suruh pulang duluan supaya ngasih tahu jamaah Kaliawen dan ngasih tahu Mbah Guru Kasidi supaya bikin terop untuk asrama. Tibane ketok sing diketoki apa Kang Sur? Wet ketepeng. Terus Disigar bikin meja gedingklek. nah, terus Ya terus bikin tarot. Ya. Pengikutnya 350. nah, oh ndekose piro ndekose? 35.000. Ribu apa? 5.000. 35 rupiah. 35 rupiah ya. Sebulan. Sebulan. Nggih.
Nasi jagung apa nasi? Campur beras, campur jagung. Oh, jadi ya segone campur beras, campur jagung. Ya. Kalau di kafe Mbah Man, sego jagung campur sego putih apa nasi putih? Nasi putih. Yang nasi putih, makan nasi putih angkat tangan. Oh, kok saiki segone putih kan, Jar? Alhamdulillah, jazakallahu khairan. Muga-muga Allah paring barokah, Jar. Setelah asrama di Kaliawen, selang 2 bulan asrama di Mojodhuwur. Selang 2 bulan lagi asrama di Balong Jeruk. Selang 2 bulan itu mencari sangu, bekerja untuk mencari sangu. Setelah dapat asrama lagi. Kemudian asrama di Gemurung Sidoarjo, asrama di Brangkal, asrama di Kedung Maling. Di Kedung Maling belum sampai asrama sudah ditawur orang. Jadi yang sekarang itu masih ingat itu Mbak Dau. Mbak Dau itu adiknya Cak Ajis. Lah ini. Jadi pada waktu tawuran itu Cak Ndohir, Cak Ajis, Cak Salam, Mbak Dau ada di dalam kamar. Terus Abah mau keluar. Terus Mbak Dau itu bilang, bah, empun metu bah ditawur tiang. Tapi Pak Nur Hasan terus keluar aja. Nah, setelah keluar rumah itu yang untuk asrama itu dituangi minyak tanah, dikorek-koreknya itu tidak nyala. Mesti mau dibakar itu. Tapi korek jelas semua tidak nyala. Sampai selesai, nah itu. Setelah itu Pak Nur Hasan dicari orang, Pak Jenggot mana? Karena Pak Nur Hasan pakai jenggot. Nah, di Kedung Maling itu di dekat kali. Pak Nur Hasan sudah lompat ke sebelah kali. Jadi diteriaki orang-orang, Pak Nur Hasan bilang, aku dek kene. Aku dek kene. Ya orang-orang tidak berani sudah. Ya, selesailah, tidak jadi tawuran. Kemudian pindah lagi ke Sukotirto, ke Kali Dawir, Tulungagung, ke Lamongan, ke Murisan, ke Gemuling, ke Sidoarjo, ke Kluthuk, ke Pedes, Desa Pedes, Ngambek ya tawuran, Sumbragung. Setelah itu Pak Mbah Lurah Gading Prawironoto bilang ke Pak Nur Hasan, bilangnya karena sama-sama sudah tua, ojo kloyongan ngaji rono-rono, jangan kloyongan. Kloyongan itu apa ya? Jangan keliling kemana-mana ngaji, jangan. Kamu ngaji saja di Gading, tak tanggung keamanannya. Nah, setelah tahun 59 maka ngaji asrama di Gading. Sebulan cari rezeki, sebulan asrama. 2 bulan cari rezeki, 2 bulan asrama. Itu kesabarannya Pak Nur Hasan. Ya dikekeri, ya diributi. Nah, di dalam memperjuangkan Quran hadis jamaah. Jadi digegeri, dimusuhi, dipojokkan, ditawur. Itu ya ada empernya. Ada empernya itu apa ya? Ada empernya. Bagaimana tidak? Bayangkan tokoh mereka insaf ngaji ikut Pak Nur Hasan. Murid mereka insaf ikut ngaji ke Pak Nur Hasan. Yang akan ditokohkan menggantikan mereka di pondok itu insaf ikut ngaji Pak Nur Hasan. Contohnya Pak Abdul Azim Sidoarjo, kemudian Pak Yai Abu Said Jember Banyuwangi,
Mbah Sabar Surabaya, Pak Ridwan Surabaya, Pak Denan Surabaya, itu tokoh semua itu. Pak Bajuri, Kiai Bajuri, Berangkal. Lah itu insaf. Kemudian Pak Husen itu bapaknya Sobur itu. Itu yang akan ditokohkan ganti pondok pesantren Kertosono. Man Husen itu. Nah, kemudian Mas Udi Rodi juga ditokohkan. Kemudian Pak Alwi tokohnya Kediri. Pak Muhajir Kiai Blawe. Nah, Pak Muhsin juga Kiai Blawe. Pak Toyib itu digadang-gadang mau diambil mantu oleh Yai Badrus dan akan menggantikan pondok pesantren Al-Hikmah Purwoasri. Kemudian Pak Kusen Meger, Pak Sururi Murisan. Jadi beberapa tokoh insaf. Jadi orang sana mangkel itu ya emper lah. Emper itu apa ya? Loh itu ya dimusuhi terus lah karena tokoh mereka masuk ke dalam jamaah ke Pak Nur, ikut ngajinya Pak Nur Hasan. Santri-santrinya ikut ngaji ke Pak Nur Hasan. Rintangan seperti itu. Kemudian di Gading tahun 1960 bulan Agustus diadakan asrama hadis Bukhari. Kebetulan itu yang dikaji adalah bab keimaman keamiran. Oleh Pak Nur Hasan dijelaskan sejelas-jelasnya. Hidup harus punya amir. Kalau tidak punya amir, hidupnya tidak halal. Orang harus baiat. Kalau tidak baiat, jahiliyah. Orang harus jamaah. Kalau tidak jamaah, masuk neraka. Jadi semua diterangkan sejelas-jelasnya. Nah, kemudian pada waktu itu kira-kira 600 orang yang ikut asrama, kurang lebihnya itu hampir 600 orang itu baiat kepada Bapak Imam Haji Nur Hasan Al-Ubaidah di Gading. Selesai asrama tanggal 25 Agustus asrama selesai. Nah, setelah asrama selesai yang dari daerah-daerah itu amar ma'ruf kepada keluarganya. Pokoknya wong mati kok gak diamir. Uripe haram. Wong ora beat matine jahiliyah. Wong ora jamaah amale ra diterima mlebu neraka. Terus amar ma'ruf 600 orang lebih itu amar ma'ruf. Kemudian Pak Nur Hasan juga silaturahim kepada jamaah-jamaah yang mengikuti asrama. Sambil silaturahim Pak Nur Hasan mengangkat wakil amir. Pada waktu itu yang diangkat satu, yaitu Bapak Ahmad Soleh. Setelah itu Pak Nur Hasan keliling ke Kediri. Kemudian mengangkat wakil amir namanya Pak Tasribin. Ke Malang ngangkat wakil amir namanya Pak Sayin. Jember Banyuwangi diangkatlah wakil amir namanya Pak Abu Said. Sidoarjo diangkatlah Pak Abdul Azim menjadi wakil amir. Surabaya diangkatlah Mbah Sabar sebagai wakil amir. Ke Lamongan diangkatlah Pak Adenan sebagai wakil amir. Ke Mojokerto diangkatlah Pak Yai Bajuri sebagai wakil amir. Di Jombang diangkatlah Bapak Ibnu Suudi menjadi wakil amir. Bojonegoro diangkatlah Pak Iskandar Bojonegoro. Kemudian ke Karanganyar Pak Johar itu mana rumahnya? Kedung Banteng Karanganyar diangkat Pak Suhadi. Kemudian Solo Murisan semua yang diangkat Pak Pultoni. 11 amir daerah. Kemudian bulan Januari 1961 diadakan pengajian daerahan di Gading Mangu, Perak, Jombang. Para warga jamaah setelah daerahan di Gading Mangu, maka ada blat-blatan. Kalau sekarang namanya
teks. Kalau dulu namanya belat-belatan. Belat-belatan ya tulisan Arab. Ya satu lembar begini. Nasihatnya Bapak Amir kepada semua jamaahnya. Namanya pada waktu itu belat-belatan. Isinya nasihat supaya satu-satunya jamaah menetapi, memerlukan dan mempersungguh Quran hadis jamaah. Dengan cara menetapi, memerlukan dan mempersungguh mengaji Quran hadis. Memerlukan dan mempersungguh mengamalkan Quran hadis. Memerlukan dan mempersungguh membela Quran hadis. Memerlukan dan mempersungguh sambung jamaah secara Quran hadis. Memerlukan dan mempersungguh taat kepada Allah Rasul Amir secara Quran hadis. Netepi budi luhur, luhuring budi karena Allah secara Quran hadis. Dan pembinaan run meturun ila yaumil kiamah. Ini isinya ada lagi supaya taat dan patuh kepada peraturan pemerintah yang sah. Dulu itu saja. UUD 45 belum. Supaya taat dan patuh kepada peraturan pemerintah yang sah. Itu pertama kalinya perintah netepi Quran hadis jamaah dengan cara 5 bab karena Allah yang ditulis di belat-belatan. Itu daerah yang pertama. Kalau sekarang daerah yang bulan Juni ini sudah daerah ke 679. Jadi pertama Januari 1961. Nah, kalau sekarang ini sampai sekarang ini sudah 679 kali daerahan. Setelah demikian baiat daerahan, kemudian tahun 1962 Pak Nur Hasan memerintahkan mendirikan Muhajir di Gading. Alhamdulillah ya dengan susah payah, dengan rumah bilik saja, kadang-kadang atapnya juga daduk. Daduk itu apa ya? Daun tebu. Loh, ada lagi yang daun kelapa dianyam itu. Nah, itu teple namanya. Ya, rumahnya begitu itu. Nah, tapi Pak Nur Hasan dalam nasihatnya, poros lur, besok Gading gedung-gedung kabeh. Loh, besok Gading iki telek pior, ada listriknya. Dulu ublik. Loh itu. Nah, ini perjuangan terus. Nah, alhamdulillah Gading ya Muhajir lancar. Tahun 1963 Bapak Imam Haji Nur Hasan Al-Ubaidah memerintahkan kepada kering. Kering itu kalau sekarang desa. Jadi Amir daerah membuat lagi wakil di desa-desa namanya Amir Kring. Pak Nur Hasan memerintahkan setiap kring supaya mengirimkan 2 calon mubalek ke Pondok Kediri untuk digembleng, dimangkuli, ngaji Quran hadis teori praktek. Ya, terus berjalan lancar. Kemudian tahun 1964 jamaah yang di Kediri banyak, dan kemudian rintangan dari luar ya terus, dari dalam ya terus. Kalau dari luar ya dirintangi, kalau di dalam istilahnya diresolusi. Orang-orang meragu-ragukan. Loh itu. Kemudian orang-orang tidak mengesahkan. Orang-orang tidak mau menerima. Jadi ada pengaruhnya begini, setengah saking. Jamaah ini tidak sah. Soalnya harus yang jadi amir ini harus orang Quraisy. Nah, itu pengaruh kemana-mana. Setelah demikian diterangkan oleh Pak Nur Hasan, para sedulur, para warga jamaah, amir orang Quraisy itu kalau ada, kalau tidak ada, ya yang ada di situ diangkat. Nah, orang hamba Habsyi itu hamba Habsyi itu bukan sayyid, bukan orang Quraisy, itu hamba. Kalau sudah diangkat menjadi amir, ya supaya ditaati.
tasma'u wa tuti'u wa in umiro alaikum abdun habasiyun. Terus diterangkan lagi, sekarang Raja Abdul Aziz itu orang Quraisy. Padahal itu tempatnya di Arab Saudi, bukan orang Quraisy, dia orang syirki. Nah, setelah diterangkan, ya ada yang sadar. Nah, itu. Kemudian ada yang provokasi lagi. Kita ini tidak sah, kita harus sambung ke Mekah. Itu yang bilang adalah Pak Jamaluddin dari Magelang. Nah, kemudian diterangkan oleh Pak Nur Hasan, semua negara sak dunia ini sudah dibatasi. Jadi tidak mungkin orang Indonesia bisa sambung ke Mekah karena sudah ada batasnya. Kalau Indonesia batasnya merah putih. Kalau Arab Saudi hijau tulisannya, gambarnya pedang, tulisannya La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, terus dipengaruhi terus. Nah, oleh Pak Nur Hasan dijelaskan. Sebab pengaruh itu, maka para santriwan yang asrama di Pondok Kediri dibekot juga. Pembelaannya tidak dikirim ke Kediri. Sehingga kepala dapur pada waktu itu Mbah Sabar melapor ke Pak Nur Hasan. Pak Haji, panggilan akrabnya dulu Pak Nur Hasan itu Pak Haji. Pak Haji, niki lare-lare asrama mboten nenten sing ditedha. Loh, dos pundi Pak Sabar? Lah mboten nenten arta. Loh, lah mesine dek kring-kring sami ngirim. Nggih, tapi mboten purun ngirim. Loh, lah ya napa? Lah turene sanjange ya dek kring ya pembelaan, pusat ya pembelaan daripada digonang pusat ya dek kring ae. Loh, mosok ngoten niku? Nggih ngoten niku Pak Haji. Akhirnya yang dari Balong Jeruk dipanggillah namanya Munawar. Dipanggillah guru pendek-pendek Supaat. Dipanggillah namanya Toha Badang dari Sukotirto. Semua dipanggil karena provokatornya itu. Terus Pak Nur Hasan pada waktu itu terus nasihat zuhur di selesai sholat zuhur, nasihat di Pondok Kediri menerangkan para sedulur, para saudara, kalau saudara ada pembelaan yang memerintah amirnya, kemudian tidak saudara setorkan ke pusat, saya sebagai amirnya, saya tidak besok di sisi Allah, saya tidak mau menyaksikan kalau kamu itu jamaah. Meskipun hasil pembelaan di kampungmu, di desamu, kamu bisa bikin masjid emas, saya amirmu besok di akhirat tidak mau menyaksikan kalau kamu itu jamaah. Pada waktu itu di Pondok Kediri ya ada yang nangis, ada yang berbesmili. Nah itu. Setelah itu maka para warga jamaah terus dinasihati, terus ada yang disuruh tobat. Caranya tobat itu, karena tobat itu ada 3 macam, taubatan nasuha, tobatnya orang munafik, dan tobat politik. Kemudian setelah banyak pengaruh di dalam, itu ada orang-orang yang sudah mendapat hidayah dari Allah ini keluar dari jamaah. Terus Pak Nur Hasan punya ijtihad. Mikir, lah kalau orang sudah dapat hidayah, kemudian keluar dari jamaah, jelas masuk neraka. Namanya farokol jamaah. Kemudian Pak Nur Hasan berijtihad, semua jamaah ya dimasukkan teks itu, belat-belatan di situ. Semua jamaah supaya mengamalkan agar tidak keluar dari jamaah. Nomor 1 supaya bersyukur kepada Allah, agar ditambah. Nomor 2 supaya mengagungkan Quran hadis jamaah, agar menjadi orang yang takwa. Harus memerlukan dan mempersungguh, pasti ditunjukkan oleh Allah. Dan supaya berdoa agar Allah memberi doanya, Allahumma inni as'aluka ridhoka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Itu dulu perintahnya begitu. Setelah warga jamaah mengamalkan itu, alhamdulillah yang salah bisa tobat,
yang ragu-ragu bisa yakin, yang mundur bisa maju lagi, yang tidak semangat bisa semangat lagi. Yang bersyukur, mengagungkan, mempersungguh, memerlukan dan mempersungguh berdoa, yang sekarang dikatakan 4 tali keimanan. Dulu tidak 4 tali keimanan ya, bersyukur, yu'adzim, ta'zim, mengagungkan, memerlukan dan mempersungguh berdoa. Itu aja. Alhamdulillah jamaah-jamaah diperintahkan itu ya berjalan semangat lagi. Nah kemudian para warga jamaah tahun 1968 Pak Nur Hasan bilang kepada Bapak Ahmad Soleh wakilnya Pak Nur Hasan, Mbah Mat di Kertosono, Pak Nur Hasan bilang, Mat, awake dhewe iki arep dibasmi karo negara. Wah, lah terus pundi Mbah Wali? Pak Mat Soleh kalau memanggil Pak Nur Hasan itu Mbah Wali. Ya wis, engko golek ngengeran sapa gelem sing gelem di ngengeri. Akhirnya ngenger ke Tebu Ireng, tidak sana ndak berani Tebu Ireng. Terus ngenger ke Rejoso, tidak mau dingengeri. Ngenger ke Masumi, ke Pak tokohnya Masumi itu Awe Suyoso, tidak mau. Ngenger ke ketua umumnya PSII Anwar Cokro Aminoto di Jakarta, tidak mau. Sampai ke Bung Hatta itu loh juga nggak mau. Akhirnya Allah memberi pertolongan, datanglah pertolongan dari Allah lewat Bapak Presiden Republik Indonesia Pak Harto dengan 3 operasi khususnya. Datang ke Kertosono bersama Pak Bupati Nganjuk, Pak Kolonel Bucu Soeharto namanya, Pak Kolonel Pidut Soeharto, dan Pak Letnan Kolonel Surojo. Dengan ini terus diatur, Allah paring Pak Harto jamin keamanannya, murid-muridnya Pak Nur Hasan netepi agama Islam, pedomannya Quran hadis, bentuknya jamaah. Terus perjuangan pada waktu itu. Nah, pada tanggal 11 Maret 1982 Bapak Imam Haji Nur Hasan Al-Ubaidah wafat. Setelah Bapak Imam Haji Nur Hasan wafat, para warga jamaah mengangkat, para warga jamaah memilih, para warga jamaah baiat kepada Bapak Haji Abdul Zahir. Pak Dohir ini foto tahun 89. 89, Pak Dohir lahir tahun 45. Berarti umur berapa ini? 44 tahun. Para warga jamaah biat kepada Pak Dohir. Pada waktu itu Pak Dohir setelah diangkat menjadi amir, Pak Dohir nasihat kepada seluruh warga jamaah supaya satu-satunya jamaah menetapi, memerlukan dan mempersungguh Quran, hadis, jamaah dengan cara ngaji, ngamal, bela jamaah, taat karena Allah. Pembinaan Quran hadis jamaah run meturun ila yaumil qiyamah. Dan pada waktu itu oleh Pak Dohir, karena zaman Pak Nur Hasan semua kerangkanya sudah jadi, oleh Pak Dohir ditoto. Penataannya setengah saking para wakil-wakil amir jangan sampai mengeluarkan keris. Karena zaman dulu itu pelajarannya orang harus taat kepada amir. Karena
Amir itu adalah itu geni. Itu geni maksudnya ditaati dapat pahala surga, tidak ditaati masuk neraka. Nah ini oleh Pak Dhohir ditoto supaya amirnya bisa nasihati ijtihad, para wakil-wakil dan jamaahnya bisa taat. Ditoto para wakil-wakil amir jangan sampai memojokkan, jangan sampai mengecap faroko, jangan sampai mengecap munafik, jangan sampai mengeluarkan keris. Nah, jangan sampai membentak musuhi jamaah, jangan. Nah ini ditoto oleh Pak Dhohir. Kemudian organisasi dengan beberapa wakilnya keimaman, wakil keamiran pada waktu itu ya sering kontras. Sampai dari ada beberapa wakil yang bilang setelah organisasi laporan, yang beberapa wakil amir itu bilang, alah masya ora organisasi-organisasian yang melaku ini. Jadi orang bapak-bapak yang amal soleh di organisasi itu gelo. Gelo itu apa ya? Kecewa. Lah itu. Kemudian ya ribut, ya kecewa. Dari organisasi ada yang bilang pada waktu kumpulan di kabupaten, katanya tokohnya organisasi bilang, kalau sudah di sini yang kuasa itu saya. Katanya ketua organisasi. Lah terus katanya amir daerahnya ora yo aku. Lah sebabnya apa? Nek wong gak tak perintah rene gak kira teko. Kalau ndak ada tidak saya perintahkan pembelaan, tidak akan ada pembelaan. Nah, tahun 1990 oleh Pak Dhohir organisasi dan keimaman disatukan. Kemudian dinamakan mekanisme. Itu tahun 90, ditoto oleh Pak Dhohir itu. Kemudian tahun 1995 pada waktu itu jamaah digegeri terus. Kemudian ada dari tim pengamat menerangkan, Pak Dhohir, kita ini dimusuhi orang. Tapi setiap dimusuhi, selesai dimusuhi, aparat keamanan baru datang. Jadi tidak ada gunanya. Nah, jadi harus membuat keamanan mandiri. Maka di situ dirintislah membuat Persinas Asad tahun 95. Nah, setelah keamanan mandiri, Persinas Asad dibikin tahun 95 oleh Pak Dhohir pada waktu itu. Kemudian selang beberapa bulan Pak Dhohir ijtihad lagi, ada 5 unsur pembinaan generasi penerus, dibikinlah 5 unsur. Nomor 1 orang tuanya, nomor 2 mubaliknya, nomor 3 pengurusnya, nomor 4 imamnya, nomor 5 ahli pendidik. Itu 95. Kemudian zaman Pak Gus Dur jadi presiden tahun 2001, 6 tabiat luhur. Ini musyawarahnya di Mekah ini pada waktu haji. Ya termasuk Bapak Amir yang sekarang ikut musyawarah di sana, bahwa jamaah diperintahkan nanti kalau pulang Indonesia diperintahkan supaya menetepi 6 tabiat luhur, supaya rukun, kompak, kerjasama yang baik, jujur, amanat, mujahid, muzhid. Itu 6 tabiat luhur. Nah, kemudian setelah itu tahun 2004 karena banyak STR, maka didirikanlah namanya Senkom, Sentral Komunikasi Mitra Polri, 2004. Nah, para warga jamaah pada waktu itu berjalan lancar. Kemudian Pak Dhohir tanggal 12 bulan 9 2006 Pak Dhohir wafat. Setelah Pak Dhohir wafat, para warga jamaah memilih, para warga jamaah mengangkat, para warga jamaah
baiat kepada Bapak Haji Abdul Aziz Sultan Aulia. Tepuk tangan untuk Cak Aziz. Setelah itu para warga jamaah, setelah Pak Aziz diangkat menjadi amir, Pak Aziz nasihat, setelah saya diangkat menjadi amir, maka saya berijtihad. Saya menetapkan seadanya wakil-wakil amir, wakil imam, saya tetapkan. Kemudian saya nasihati satu-satunya warga jamaah supaya tetap menetapi, memerlukan dan mempersungguh Quran, hadis, jamaah secara 5 bab karena Allah, ngaji, ngamal, bela jamaah, taat karena Allah, dan menetapi budi luhuring budi karena Allah, pembinaan Quran, hadis, jamaah rummaturun ila yaumil kiamah. Itu zaman Pak Aziz sekarang ini. Nah, para warga jamaah, ini yang paling santai siapa ini? Oh, semua santai, alhamdulillah. Nah, Bapak Imam Haji Abdul Aziz Sultan Aulia sampai sekarang terus ilhamnya meningkat terus. Meningkat terus. Zaman Pak Nur Hasan kerangka sudah jadi. Zaman Pak Dohir sudah ditoto. Zaman sekarang semua diramut. Sebelum meramut jamaah, Bapak Imam Haji Abdul Aziz Sultan Aulia mengfungsikan seadanya dapuan. Ini belum meramut semuanya. Seadanya yang mendapat dapuan ditertibkan semua. Difungsikan semua. Imam kelompok, imam desa, imam daerah, semua difungsikan. Wakil-wakil desa, kelompok, daerah difungsikan semua. Mubalek, kelompok, desa, daerah difungsikan semua. Tim di kelompok, desa, daerah difungsikan semua. Penerobos, muda-mudi, penerobos umum, penerobos ibu-ibu, desa, kelompok, desa, daerah, semua difungsikan. Setelah semua berfungsi, maka oleh Bapak Imam diramutlah para jamaah. Jadi setelah semua berfungsi, maka para warga jamaah diramut. Setelah para warga jamaah diramut, ulamanya, kamu ulama, ahli Quran hadis, ramutan itu orang jamaah. Ulamanya alhamdulillah dengan izin keimaman bersatu dengan keimaman, ngeramut jamaah. Sampai para jamaah ada yang di desa-desa, di daerah-daerah mendirikan halakoh, mendirikan tahfidzul Quran di mana-mana. Itu ulama. Sampai sekarang banyak dari cabai rawit pra-remaja atau remaja yang mulai menghafal Al-Quran. Sampai kemarin yang diterangkan, anaknya sudah hafal 2 juz, bapaknya ngimami, setelah bapaknya ngimami selesai, anaknya bilang, bapak ini ngimami gak bener. Soalnya apa? Lah pinter anaknya, pinter cabai rawit itu. Lah ini, jadi itu hasil peramutan keimaman kepada ulama supaya ngeramut kepada jamaah. Di mana-mana halakoh. Sampai kemarin di Jakarta 11.000 anak-anak halakoh tahfidzul Quran, ada dosen guru dari Masjidil Haram yang ikut menyaksikan. Ini hasilnya peramutan. Kemudian organisasi
diramut oleh keamiran. Ramut-ramut supaya bagaimana di pusat DPP bisa budi luhur. DPP supaya ngasih tahu DPW, DPD 2, DPD kota sampai PCPAC agar bisa budi luhur seperti DPP. Diramut. Setelah diramut, DPP kenal dengan gubernur, kenal dengan menteri, kenal dengan pejabat tinggi negara, kenal dengan tokoh masyarakat, kenal dengan duta besar luar negeri, kenal dengan Bapak Presiden Republik Indonesia. Moga-moga Allah paring barokah. Tepuk tangan untuk DPP. Diramut lagi Persinas Asad. Persinas Asad diramut terus oleh keimaman. Latihan terus dibiayai, latihan terus dibiayai. Dulu targetnya Persinas Asad itu menjadi anggota IPSI. Tapi karena diramut melebihi target. Sampai sekarang Persinas Asad. Oh ya, tepuk tangan dulu boleh. Persinas Asad sekarang ini menjadi wakil ketua umum Ikatan Pencak Silat seluruh Indonesia. Dan ada beberapa pengurus IPSI Persinas ada di situ. Dan Persinas berhasil beberapa atlet sehat, mampu, percaya diri, sampai pepatahnya mengatakan mensana en corpore sano. Itu Persinas. Atletnya dapat penghargaan, ya perunggu, ya perak, ya emas. Di mana-mana. Di tingkat kabupaten, provinsi, sampai nasional, bahkan sampai internasional. Moga-moga Allah paring barokah. Itu Persinas. Kemudian Senkom diramut. Targetnya Senkom itu menghilangkan surat telegram rahasia yang isinya selalu memojokkan LDII supaya diawasi satu. Akhirnya Senkom diramut terus. Ya kursus, ya kumpulan, ya apel, ya dibiayai terus oleh keimaman. Nah, setelah demikian sampai sekarang ini Senkom yang rintip itu apa ya? Wah, ini jasa-jasanya banyak. Sampai polisi biasa aja masih kalah dengan Senkom. Senkom diramut terus, kenal dengan Polsek, kenal dengan Polres, kenal dengan Polda, kenal dengan Mabes Polri. Tidak hanya itu, bisa ikut di rombongan Badan Narkotika Nasional BNN, bisa masuk di bencana BNPB. Nah, itu Senkom. Itu diramut terus itu oleh keimaman. Dan garis besarnya Senkom karena sudah melampaui target mengamankan orang jamaah. Nah, ini peramutan para warga jamaah. Dan di mana-mana diramut, akhirnya ya berkembang. Nah, para warga jamaah itu tadi adalah peramutan keimaman kepada jamaah. Dan di dalam jamaah sekarang ini, Bapak Imam ada ijtihad 2 program. Meramut jamaah 2 program. Yang pertama, amal soleh Pak DPP ada ya? DPP LDI amal soleh kesini Pak. 3 orang. Kemudian dari Persinas 3 orang.
Persinas Asad. Kemudian dari ya Amal Soleh ngadep sana Pak. Alhamdulillah. Pak Doktor, Pak Insinyur, Pak Doktor, Abang Soleh di sana. Kemudian kawan dari Persinas Asad. 3 orang. Sini Mas. Nah. Oh ini cabai rawit ini. Oh ya silahkan. Senkom 3 orang. Dek agak ke tengah. Nah, agak ke tengah. Mas Senkom sini. Ya, yang lurus. Tiga organisasi. Pak Doktor, Pak Insinyur, Pak Doktor. IPSI. Kemarin saya bilang kepada pengurusnya. Golek wong sing gagah. Tapi ini gagah-gagahnya orang anak apa? Persinas Asad. Terus Senkom. Ini semua amal soleh. Sayangi cilik rek. Lah itu. Ini mestinya Kang Khayat ada enggak? Pak Khayat. Mana? Amal soleh ke sini. Ya. Saya tidak bilang pendekarnya. Ini untuk pengamanan. Masa segini diamankan. Nah, kamu kembali ke sana. Nah, padahal ini tokohnya ini. Pak Dadang ada enggak? Pak Dadang, amal soleh ke sini. Kowe bali om. Ini maksudnya organisasi mengamankan, bantu mengamankan keimaman dan jamaah apabila ada urusan dengan tokoh masyarakat. Ini yang maju. Dengan pejabat tinggi negara, ini yang maju. Amal solehnya. Persinas Asad. Ini kalau ada apa-apa yang mengamankan Persinas plus BP. Ini. Kalau kecil tadi kan tidak bisa mengamankan. Kalau ini ya tokohnya. Ini yang mengamankan. Ada apa ribut-ribut? Persinas dan BP datang ke sana. Orang itu didatangi BP saja, dia merasa bangga. Didatangi Asad merasa bangga. Kalau ada ribut-ribut. Kalau ada tidak aman, Senkom yang melobi kepada polisi, kepada pejabat negara. Dan kepada orang yang ngerentangi. Nah ini. Nah, organisasi Persinas Senkom. Ini Bapak Imam mempunyai 2 program yang harus dibantu. Yang pertama, programnya adalah ngeramut cabai rawit, pra-remaja, remaja, mahasiswa, sampai nikah sesama jamaahnya. Ini programnya Pak Amir. Program ini yang mempunyai cita-cita adalah orang tuanya. Kalau anaknya bisa menjadi anak yang solih, anak yang mandiri, anak yang berbudi luhur, anak yang faham,
anak yang rukun, kompak, kerjasama yang baik, anak yang jujur, amanat, mujahid, muzhid, bisa kaya raya. Yang syukur adalah orang tuanya. Itu cita-cita orang tuanya. Tapi harapan keimaman kepada cabai rawit, praremaja, remaja, mahasiswa sampai nikah sesama jamaah, harapan keimaman itu nanti yang akan melanjutkan Quran, hadis, jamaah. Amal soleh mas, amal soleh, berdiri sini. Nah, berdiri. Ayo lagi satu lagi. Sini berdiri. Nah, berdiri lagi. Nah, terus berdiri lagi sini. Satu lagi. Ngadep sana mas. Ngadep ke audiens. Nah, lagi. Nah, sini. Amal soleh. Ya, sini. Ngadep ke sana. Ayo lagi satu lagi. Mas, ayo cabai rawit sini. Nah, Sadil, ini cabai rawit juga. Nah, ayo kene kop. Nah. Jadi Bapak Imam ngeramut cabai rawit praremaja, remaja, mahasiswa sampai nikah sesama jamaah. Ini harapan keimaman untuk melanjutkan Quran hadis jamaah, menggantikan yang sudah dahulu. Ini program yang kedua adalah supaya dari orang sudah nikah, bagaimana caranya bisa cinta, kasih sayang, mawadatan, warahmatan, dewasa, kemudian sudah tua, manula, sampai akhir hayatnya disaksikan husnul khotimah. Ini cabai rawit diramut keimaman, memberikan penjelasan nasihat supaya cabai rawit bisa berhasil, supaya diramut oleh 5 unsur plus PPG. Yang tua, sepuh, dewasa, manula, kowe mengapa? Halo. Mang apa dapukmu? Manula, ya manula. Ini yang amal soleh ngeramut 4S plus KU supaya musyawarah bagaimana supaya yang dari kemanten baru terus sampai yang manula ini akhirnya bisa husnul khotimah, diramut oleh 4S plus KU. Sekarang manulanya sudah disaksikan husnul khotimah. Tidur situ, tidur. Kamu tidur. Agak ke sana, tidur. Iya. Yang menggantikan nantinya harapan keimaman supaya Quran hadis jamaah bisa terus. Kowe ganti ini kono. Ganti terus sini. Semua ke sini. Nah, berdiri ke sana, ngadep sana. Ini yang akan menggantikan yang sudah dahulu. Ojo turu tenan, wah tidur subuh. Nah, jadi para warga jamaah itu program Bapak Amir. Program keimaman. Ini supaya ngerti. Senkom ngerti, ini programnya keimaman. Persinas supaya ngerti bagaimana supaya yang melanjutkan perjuangan bisa sehat. Organisasi bagaimana caranya supaya program Bapak Imam ini bisa berjalan lancar. Perlu gambui menteri didatangi, tokoh masyarakat didatangi, presiden didatangi, kemudian tingkat provinsi didatangi, tingkat Pemda atau Pemkot didatangi untuk kelancaran programnya Bapak Imam ngeramut jamaah. Jadi keimaman ngeramut jamaah ini harapan, tapi cita-citanya sesungguhnya cita-cita kedua orang tuanya. Kalau anaknya bisa baik, bisa mandiri, bekerja sendiri, ada yang jadi pegawai negeri, ada yang jadi pengusaha, ada yang jadi pegawai partikelir,
ada yang menjadi polisi, tentara, ada yang menjadi jenderal. Lah, yang seneng orang tuanya. Keimaman, harapan ini nanti yang bisa baik tahfidzul Quran menggantikan yang sudah tidur ya gitu. Durung mati rek kowe kesusu omong mati ya itu. Nah ini maka dari 3 organisasi, 1 organisasi Persinas dan Senkom ini kewajiban bapak-bapak, saudara-saudara. Semoga jaya. Ada enggak di sini? Nah, sini buka. Ya, sini. Ini ketua Senkom Jawa Timur. Tapi saya nasihat tadi ini kan hanya mewakili saja. Sungguhnya yang kenaan itu kamu. Nah, semua supaya ditingkatkan organisasi diramut supaya budi luhur. Persinas diramut supaya budi luhur. Senkom diramut supaya budi luhur. Untuk mengawal meramut 2 programnya Bapak Imam. Para warga jamaah, meskipun organisasi sibuk dan hebat, Persinas sibuk dan hebat, Senkom sibuk dan hebat, tapi jangan lupa, jangan sampai terlena. Saking sibuknya terlena. Tahu-tahu tidak sambung, tidak ngaji, tidak ngamal, tidak bela, tidak jamaah, jangan. Tidak budi luhur, jangan. Jadi meskipun organisasi sekarang hebat, supaya tetap netepi Quran hadis jamaah 5 bab karena Allah. Pak Doktor bagaimana? Siap. Pak Insinyur bagaimana? Siap. Pak Doktor bagaimana? Siap. Meskipun ini juga hebat, di mana-mana meningkat. Sampai kemarin Belgia Open, juara dunia, Paul lah itu. Tapi harus memerlukan sambung. Siap. Meskipun repot, Kang Gayat, supaya sambung jamaah. Siap. Kang Dadang, meskipun kumisnya melintang, dan repotnya bagaimana supaya tetap sambung jamaah. Siap. Senkom semuanya, meskipun saudara kenal dengan Polsek, Polres, Polda, Mabes Polri, sibuk hari raya ngurusi, bantu supaya bagaimana caranya supaya tetap sambung jamaah. Gimana? Siap. 86. Yo. Para warga jamaah, insya Allah demikian. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan bagi cabai rawit, dan alhamdulillah jazakumullahu khairan bagi yang manula. Kepada organisasi Persinas dan Senkom, alhamdulillah jazakumullahu khairan. Para warga jamaah juga supaya diketahui bahwa para warga jamaah hidup di Indonesia ini, masalah jamaah ini, saudara-saudara ini sudah syah. Jadi jamaah di Indonesia sudah syah, tidak usah takut. Sebab sahnya jamaah di Indonesia ini didukung beberapa dalil dan beberapa fakta.
sahnya jamaah di Indonesia. Para warga jamaah di Indonesia, fakta yang nomor 1 adalah paling awal. Pertama kali, yaitu Bapak Imam Haji Nur Hasan Al-Ubaidah tahun 1941 dibeat oleh amal saleh. Iki ini bilakno. Ini. Tepuk tangan untuk Pak Nur Hasan. Pak Nur Hasan tahun 41 dibeat oleh Bapak Nur Asnawi. Tepuk tangan untuk Pak Nur Asnawi. Tarik terus. Ya, ini Pak Nur Hasan ini ditarik. Kemudian Pak Nur Hasan dibeat oleh Pak Bahran atau Pak Haji Ahmad Salam. Tepuk tangan untuk Pak Ahmad Salam. Ini fakta yang pertama. Pak Nur Hasan dibeat tahun 41 oleh Bapak Haji Nur Asnawi dan Bapak Haji Ahmad Salam. Pada waktu itu masih bujangan semua. Pak Nur Hasan umurnya dibeat tahun 41, Pak Nur Hasan lahir 9, tahun 9. Berarti umur Pak Nur Hasan 41 diambil 9, 32. Pak Nur Asnawi 41 diambil 17. Lahirnya tahun 17. Berarti 24 tahun. Pak Ahmad Salam tahun 41 beat, lahirnya tahun 15. Berarti umurnya 42 diambil 15, 26 tahun. Ini masih bujangan semua ini. Sudah mendirikan jamaah, sudah merintis jamaah. Nah, para warga jamaah itu faktanya yang nomor 1. Dalilnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Fu bibaiatil awal fal awal." Tetapilah baiat yang pertama, kemudian yang pertama. Man ja'akum wa amrukum ala rajulin wahidin yuridu an yufarriqa jama'atakum faqtuluhu. Barang siapa yang datang dan kamu sudah baiat kepada seorang laki-laki, kemudian orang yang datang itu ingin memisahkan, ingin merusak, maka faqtuluhu sedanono. Loh, bahasa Jawa itu sedanono, disedani. Lah itu. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man baya'a imaman, fa'atahu sufqata yadihi wa samrata qalbi, falyuti'hu mastata'a." Barang siapa yang sudah berbaiat kepada imam dan memberikan buah hatinya, taati sakpolnya kemampuan. Fa'in ja'al akhur, ketika datang yang orang lain, yunazi'uhu, ingin mencabut baiatnya, fadribu, moko ngiti sira unakal akhir, pada lehernya orang lain. Ngite itu apa? Ya gepuken lho, gegere iki apa ku gulune gepuken. Para warga jamaah,
Ini sudah dipraktekkan zaman Abu Bakar setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, maka Khalifah Abu Bakar diangkat menjadi amir. Nah ini ada namanya Musailimatul Kadzab. Bersama orang-orangnya memproklamirkan aku adalah nabi. Kemudian dicocokkan dengan dalil tadi oleh Abu Bakar, diperangi, dimusuhi. Musailimatul Kadzab juga ada beberapa ulama-ulama yang dibunuh. Kemudian Sayyidina Abu Bakar juga merintahkan disedani saja semua. Nah, kemudian pada waktu itu ada orang namanya Wahsy. Dahulu zaman perang Uhud, Wahsy ini masih kafir. Nah, kemudian Wahsy itu membunuh Sayyidina Hamzah, pamannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidina Hamzah dicel-cel, dicincang. Setelah itu Wahsy insaf. Setelah insaf golek pulian. Golek pulian itu mencari pulian, perang. Akhirnya yang membunuh Musailimatul Kadzab adalah Wahsy. Nah ini. Kemudian setelah beberapa ulama ada yang meninggal, Sayyidina Umar usul kepada Abu Bakar, hei Abu Bakar, karena ulama-ulama banyak yang meninggal, jangan sampai Quran ini punah, bikinlah, nyuruhlah kepada orang untuk menulis Al-Quran. Maka oleh Sayyidina Abu Bakar mencari orang dan memilih Zaid bin Sabit untuk menulis Al-Quran. Jadi sudah dipraktekkan, kalau ada orang lain ini sudah beat datang sedanono, disedani bener. Itu zaman dulu. Itu fakta yang nomor 1. Fu bi bai'atil awal fal awal. Tetap pilih baiat yang pertama, kemudian yang pertama. Fakta yang nomor 2, kita mendirikan jamaah ini ngaji Quran dan hadis. Setelah mengaji faham, baru mendirikan jamaah, baru berjamaah. Nah itu. Jadi fakta yang nomor 2, mengaji Quran hadis. Tidak kursus, tidak seminar, tidak kuliah, tidak. Ngaji Quran dan hadis. Allah berfirman, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah berfirman, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabilih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, taraktu fikum amroini lan tadillu ma tamassaktum bihima kitabillah wa sunnati nabiyyi. Nabi bersabda, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Nah ini dalilnya. Nah itu fakta yang nomor 2. Fakta yang nomor 3, kita menetepi jamaah ini dijamin oleh pemerintah Republik Indonesia. Dijamin oleh UUD 45. Di dalam UUD pasal 29 ayat 1, negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Ayat 2, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut kepercayaannya dan keyakinannya itu. Pertanyaannya sekarang, saudara-saudara ini yang merasa menjadi bangsa Indonesia, angkat tangan. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Saudara-saudara ini yang merasa menjadi warga negara Mesir, angkat tangan.
Ini hampir ngacung, tapi selamat tidak jadi. Jadi kukur-kukur. Namanya Ridwan Ubaidillah, Pak. dari mana? Dari Pondok Gede. Pondok Gede. Pondok Gede, Jakarta. Cenggih. Selamat kowe. Warga negara Mesir. Jadi yang merasa menjadi warga negara Indonesia, angkat tangan. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Kalau begitu, saudara-saudara mengikuti saya. Tangan yang ngepel, tapi kemudian diarahkan ke dadanya. Saya Indonesia. Saya Pancasila. Saya Bhinneka Tunggal Ika. Saya UUD 45. Saya NKRI. NKRI harga mati. Kalau saudara begitu, saudara netepi jamaah ini dijamin oleh negara. Lah ini. Padahal perintah ini setiap bulan oleh Bapak Imam ada itu di dalam teks. Jadi saudara jangan takut, dijamin oleh pemerintah Republik Indonesia. Kemudian yang nomor 4, sudah diamalkan dan dikerjakan. Jadi beramir, berbeat, bertaat ini sudah diamalkan. Tidak hanya diomong, tidak, sudah diamalkan. Nanti kalau saya bilang beramir terus, berbeat terus, bertaat terus, ngeramut terus, adil terus, yang bilang terus itu saudara. Adil terus, Rafiq terus, Muhsin terus, Aris terus, diramut terus, taat terus, budi luhur terus, luhuring budi terus, karena Allah terus. Nanti kalau saya bilang run meturun ila yaumil qiyamah, terusnya yang panjang. Run meturun ila yaumil qiyamah, terus. Lah nanti dawa-dawonan dengan saya terusnya. Jadi jamaah ini sudah berjalan. Tidak hanya diomong, sudah berjalan. Beramir, berbeat, bertaat, ngeramut, adil, Rafiq, Muhsin, Aris, nasihat, ijtihad, diramut, mendengarkan, budi luhur, luhuring budi, karena Allah, run metur dibina, run meturun ila yaumil qiyamah, sudah jalan ini. Jadi tidak diomong. Bagaimana syarat nomor 4? Faktanya sudah berjalan. Lah kenyataan ya terus. Nomor 5 sudah diuji. Sudah dites. Sudah dileler kalau emas. Diuji, ujiannya terus. Dirintangi, dimusuhi, dibekot, akan dibasmi. Loh itu akan dihancurkan, akan dibumi hanguskan. Itu semua lulus. Lah itu. Allah berfirman, am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum massatuhumul ba'sa
wadh-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasulu walladzina amanu ma'ah mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum, sak terusnya. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Lam ya'ti rajulun qattu bimisli ma ji'ta bihi ila utiyan. Wa may yuridillahu bi khaira yusibhu la hakama illa zu tajribah. Zaman Pak Nur Hasan sampai akhir hayat beliau lulus. Zaman Pak Thohir sampai akhir hayat beliau lulus. Zaman Pak Aziz sampai sekarang lulus. Mudah-mudahan seterusnya Allah maring lulus. Dicoba ya sabar. Nah, dicoba sabar, semuanya bisa netepi Quran, hadis, jamaah. Fakta yang nomor 6, bisa mewadahi seadanya orang yang ingin masuk surga selamat dari neraka. Bisa diwadahi di dalam jamaah. Allah berfirman, wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas basyiron wa nadhiran. Aku tidak mengutus engkau Muhammad kecuali untuk semua orang. Kamu supaya memberi kabar gembira masalah surga dan memberi kabar penakut masalah neraka. Nabi bersabda, wa kanan nabiyyu yub'atsuna ila qaumihi. Dan ada beberapa nabi itu diutus untuk kaumnya. Contohnya Bani Israel, Nabi Musa. Nanti kaum Lut, ya nabinya Lut. Soleh, terus. Jadi nabi-nabi zaman dulu itu diutus untuk kaumnya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meneruskan, wa bu'istu linnasi kafatan, dan aku diutus untuk manusia seluruh. Bisa mewadahi seadanya orang yang ingin masuk surga selamat dari neraka. Allah berfirman, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Aku tidak mengutus kepada kamu Muhammad kecuali untuk rahmat seluruh alam. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wa bu'istu bil hanafiyati wa bu'istu bil hanafiyatis samhati, dan aku diutus supaya condong terus menerus di atas kebenaran. Jadi tidak rubah. Nabi diutus supaya tetap di atas kebenaran. Dan aku diutus supaya toleransi. Artinya nerima saanane wong, nerima seadanya orang. Contohnya Bilal dan Suhaib itu budak, tapi insaf kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diterima. Tokoh insaf Abu Bakar diterima oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pemuda amal soleh yang belum nikah, semua yang belum nikah amal soleh berdiri. Yang belum nikah amal soleh berdiri. Yang amal soleh yang belum nikah berdiri. Pemuda zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam insaf diterima Sayyidina Ali. Berarti para pemuda adalah anak buahnya Sayyidina Ali. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Orang yang cerdas Abdullah bin Mas'ud. Ada lagi asalnya musuh insaf, seperti Khalid bin Walid. Khalid bin Walid itu jagoan strategi perang.
Setiap ada komandannya Khalid bin Walid menang. Pada waktu perang Uhud, termasuk komandannya orang kafir adalah Khalid bin Walid. Selesai perang Uhud, Khalid bin Walid insaf oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, diterima. Abu Sufyan yang memusuhi juga kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian setelah insaf diterima Abu Sufyan, kemudian pejabat tinggi negara insaf diterima Raja Najasyi, pedagang insaf diterima Sayyidina Utsman bin Affan. Sayyidina Utsman bin Affan dan Abdurrahman bin Auf. Lah, sekarang ini jamaah bisa mewadahi seadanya orang yang ingin masuk surga selamat dari neraka. Ada yang pegawai negeri, ada yang pegawai partikelir, ada yang petani, ada yang pedagang, ada yang pak tukang, ada yang buruh, ada yang partai seadanya partai, kemudian ada yang pegawai negeri, ada yang pegawai partikelir, ada yang di rumah saja, ada yang keluyuran. Hai, kenaan. Saudara-saudara ya kenaan mau ngeluyur sini. Nah, itu bisa diwadahi di dalam jamaah. Itu fakta yang nomor 6. Berdasarkan dalil wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin man arada buhbuhatal jannati fal yalzamil jamaah. Fakta yang nomor 7 adalah dikerjakan dengan karena Allah. Tidak ada urusan pemerintahan, tidak ada urusan perdagangan, tidak ada urusan partai, tidak ada urusan organisasi, tidak ada urusan politik, tidak ada. Niat murni mukhlis lillah karena Allah. Berdasar dalil yarjuna rahmatahu wa yakhafuna azabahu. Berdasar dalil Allahumma inni as'aluka ridhoka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Jadi para warga jamaah itu fakta yang nomor 7. Sampai di dalam jamaah dikatakan 7 fakta sahnya jamaah di Indonesia. Nah, para warga jamaah, karena Allah itu kalau bisa dirinci gitu ya. Nomor 1 itu niat. Karena Allah itu kalau diperinci, kalau bisa diperinci ya. Nomor 1 niat. Bapak itu niat. Niat. Masuk jamaah niatnya ingin masuk surga selamat dari neraka. Dalilnya innamal a'malu binniyat. Itu niat sudah. Mau masuk jamaah silakan berjalan. Ya berhenti. Ngadep ke sana mas. Lah ini belum beramal, masih di tengah-tengah perjalanan beramal. Wa inna malikul limri'in manawa. Setiap sesuatu tergantung niatnya. Setelah itu terus mas bergeser naik. Iya, dia beramal. Di dalam beramal ini niatnya ingin masuk surga selamat dari neraka. Kalau niatnya
mencari dunia, dia dapat dunia. Kalau niatnya mencari perempuan, dapatnya perempuan. Kalau niatnya kepada Allah Rasul, Allah memberi, yaitu karena Allah. Ini yang nomor 3. Jadi di sini beramal ini, kalau fahijratuhu ilallah wa rasul, fahijratuhu ilallah wa rasul. Atau dia ingin dunia, fahijratuhu ila dunya, au nisaan, yusi. Ila dunya yusibuha au ila imro'atin yang kihuha. Kalau niatnya dunia, dapatnya dunia. Kalau niatnya mencari istri, dapat istri. Tapi kalau niatnya karena Allah, maka Allah akan memberi. Pertanyaan sekarang, saudara-saudara di sini nih, yang hatinya karena Allah, angkat tangan. Karena ingin masuk surga, selamat dari neraka. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Ini yang ketiga. Yang keempat, silakan berjalan sini. Supaya dijaga, jangan sampai amalnya batal. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasulah wala tubtilu a'malakum. Hai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan utusannya Allah, dan jangan merusak amalanmu. Ini kalau bisa diperinci. Moga-moga Allah paring barokah. Alhamdulillah, jazakallahu khairan, Pak. Para warga jamaah, demikianlah kira-kira penjelasan mengenai perkembangan Quran hadis jamaah secara singkat, dan 7 fakta sahnya jamaah di Indonesia. Termasuk saudara-saudara jangan takut, karena sudah sah dijamin oleh UUD 45 pasal 29 ayat 1 dan ayat 2. Insya Allah semuanya cukup. Atas perhatian saudara-saudara sekalian dan bapak-bapak, disyukuri, alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Adapun lebih barokahnya, amal soleh semua berdiri. Amal soleh semua berdiri. Kita berdoa bersama-sama untuk lebih barokahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtana wa ana abduka wa ana ala ahdika wa ahdika mastata'na a'udzubika min syarri ma sana'na abu laka bi ni'matika alaina wa abu bi dzambina faghfir lana fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma alhimna rusydana wa a'idna min syururi anfusina. Allahumma faqihna fid din. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ghfir lana dzunubana wa liwalidina wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma anji aimatana, Allahumma anji jama'atana, Allahumma mansur aimatana, Allahumma mansur jama'atana, Allahumma barik aimatana, Allahumma barik jama'atana, Allahumma aslih aimatana, Allahumma aslih jama'atana, Allahumma asfi aimatana, Allahumma asfi jama'atana,
Allahumma najjina wa ahlina wa jama'atana wa a'immatana minal qawmi zolimina wa amalihim. Allahumma aslih lana fi a'immatina wa jama'atina wa ahlina wa azwajina wa dhurriyyatina wa amwalina wa fima razaqtana wa barik lana fihim fid dunya wal akhirah. Allahumma aizal jama'ata wa adhilal firqatal kafarata. Allahumma sabbit jama'atana ala dinika wansurna ala man adana washdud wa ta'ataka ala man zalamana. Allahumma arzuqna rizqan hasanan wasi'an halalan thayyiban mubarakan wa anta khairur raziqin. Allahumma ja'alna malana malanta maulan mubarakan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika min qalbin la yakhsha wa min du'ain la yusma' wa min ilmin la yanfa' wa min nafsin la tashba'. A'udzubika haula'i arba'. Allahumma hdina wahdi haula'il indonesiyin wa man ma'hum lil imani wal islami wal jama'ati wan nasihati wal akhlaqil hasanat wal a'mali sholihati wa alif bainahum wa fi tilkal hidayati farzuqhum wa barik lahum. Allahumma inna nas'aluka imanan daiman wa nas'aluka qalban khashi'an wa nas'aluka ilman nafi'an wa nas'aluka yaqinan shadiqan wa nas'aluka dinan qayyiman wa nas'aluka al-afiyata min kulli baliyah wa nas'aluka tamal ma'afiyah wa nas'aluka dawamal afiyah wa nas'aluka syukran alal afiyah wa nas'aluka ghina anin nas. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dzata bainina wahdina subilas salam wa najjina minadh dhulumati ila nur wa jannibna al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dhurriyyatina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Waj'alna syakirina li ni'matika musnina qabiliha wa atimha alaina. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzubika min ahli nar. Allahumma antas safi la safiya illa sifauka sifaan la yughadiru saqaman. Allahumma afina fi ajsamina wa afina fi absarina waj'alhu warisa minna la ilaha illa antal halimul karim. Subhanallahi rabbil arsyil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma dzas sultanil azim dzal wajhil karim waliyal kalimati tammati wa ta'watil mustajab afi anfusina min anfusil jinni wa ayunin nas. Allahumma barik lana fi jama'atina. Allahumma barik lana fi jama'atina. Allahumma barik lana fi jama'atina. Allahumma barik lana fi ijtima'ina. Allahumma barik lana fi musyawaratina. Allahumma barik lana fi baitina. Allahumma barik lana fi masjidina. Allahumma barik lana fi ardina. Allahumma barik lana fi qaryatina. Allahumma barik lana fi baladina. Allahumma barik lana fi ma a'taitana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Para warga jamaah dipersilahkan duduk kembali. Atas perhatiannya disyukuri.